Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ani Karunia Puspita. Saya seorang guru di kelas 4 di SD Negeri Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan. Pada video praktek baik kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang menggunakan AR pada materi keberagaman Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan mendatangkan guru tamu beliau akan menjelaskan tentang keberagaman daerah yang ada di Kabupaten Balangan dan juga kegiatan peserta didiknya pasti seru nih. Kenapa? Karena mereka disuruh berpetualang di sekitar lingkungan sekolah. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk kita cek sama-sama pada video pembelajaran kali ini. Pada saat pembelajaran pendidikan Pancasila, saya menayangkan sebuah video edukasi berdurasi 11 menit tentang keberagaman budaya Indonesia. Videonya menarik dan narasinya jelas. Namun setelah sekitar 5 menit, peserta didik mulai kehilangan fokus. Beberapa mulai mencoret-coret buku, menoleh ke teman, atau memainkan alat tulisnya. Saat video berakhir dan saya bertanya, bagaimana videonya anak-anak? Menarik bukan? Saya justru mendapat jawaban datar seperti, biasa saja Bu, atau mirip di YouTube. Dari situ saya menyadari, ternyata generasi alfa memang tidak cocok dengan metode belajar yang pasif. Peserta didik kelas 4 saya adalah bagian dari generasi alfa, generasi yang lahir di tengah dunia digital. Mereka tumbuh dengan tontonan YouTube, TikTok, dan berbagai media visual yang serba cepat dan interaktif. Karena itu, pembelajaran yang hanya berfokus pada hafalan terasa sangat membosankan. Rentang perhatian mereka lebih pendek, dan mereka lebih suka belajar melalui aktivitas yang mengajak berpikir dan berinteraksi. Untungnya, pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pendidikan telah memberikan dukungan yang luar biasa melalui program Satu Guru Satu Laptop dan pengadaan smartboard. Kami, para guru, difasilitasi untuk selalu berinovasi menghadirkan pembelajaran digital yang lebih hidup dan kontekstual. Akhirnya, saya memahami bahwa adaptasi merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap guru. Dan saya mulai merefleksi tentang apa yang mereka sukai dan bagaimana mereka ingin belajar. Dari situ lahirlah gagasan untuk membuat kegiatan pembelajaran atau inovasi pembelajaran yang saya sebut Paringin. Akronim dari pembelajaran dengan ER tentang keberagaman Indonesia. Melalui kegiatan ini, saya ingin menghadirkan pengalaman belajar yang aktif, menyenangkan, dan sesuai dengan dunia mereka. Kegiatan pembelajaran dilakukan seperti biasa, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan akhir. Namun, pada pembelajaran kali ini, saya mengundang guru tamu dan menggunakan pembelajaran aktif serta gamifikasi dengan kegiatan pembelajaran petualangan untuk mencari kartu-kartu. Kelas dimulai dengan asesmen awal menggunakan word wall untuk mengetahui pengetahuan siswa. Kemudian saya membagi mereka menjadi 4 kelompok kecil. Kejutan pembelajaran pertama adalah saya mendatangkan seorang guru tamu, yaitu Bapak Lelo Dinata, Kepala SD Kecil Ambatunin. Beliau berbagi tentang keberagaman budaya di Kecamatan Halong, mulai dari bahasa, pakaian, hingga alat musik tradisional. Tujuannya adalah mereka mengetahui tentang keberagaman yang ada di kabupaten mereka. Anak-anak sangat antusias, puncaknya pada saat Pak Lelu memainkan alat musik khas dari Kecamatan Halong. Kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu mereka bersama dengan kelompoknya melakukan permainan petualangan mencari kartu rahasia. Kartu-kartu yang saya buat di Canva berisi petunjuk dan barcode. Kartu-kartu tersebut saya letakkan tersembunyi di lingkungan sekolah. Setiap kelompok harus memecahkan kode-kode yang ada pada setiap kartu yang mereka dapatkan. Kemudian mengikuti petunjuk untuk menemukan lokasi berikutnya. Untuk kode yang pertama, saya meletakkan kartu-kartu rahasia tersebut kepada staf dan guru di sekolah. Dengan melibatkan guru dan staf yang ada di sekolah, diharapkan dapat mengajarkan kepada peserta didik tentang sopan santun atau cara berkomunikasi dengan orang lain. Pada saat berpetualang, mereka sangat antusias untuk bekerja sama, memecahkan kode rahasia di kartu dan bekerja sama dalam menemukan kartunya. Mereka juga senang karena kegiatan pembelajaran berada di luar ruangan. Mereka bisa leluasa berekspresi dan berlari saat permainan petualangan. Setiap kelompok diperbolehkan untuk membawa minimal 1 HP, karena setelah menemukan semua kartu dari permainan petualangan, mereka memindai barcode pada
ada kartu-kartu untuk memperoleh informasi budaya dari berbagai daerah, yaitu tentang rumah adat dan suku yang ada di Indonesia. Setiap kelompok memiliki budaya yang beragam. Mereka berdiskusi kelompok, kemudian menuliskan informasi yang sudah didapatkan pada lembar kerja kelompok yang sudah dibagikan oleh guru. Setelah kegiatan diskusi selesai, mereka kemudian mempresentasikan hasil diskusi mereka di hadapan kelompok yang lain. Saat presentasi mereka juga menunjukkan daerah atau tempat suku yang mereka temukan dengan menggunakan smartboard untuk menunjukkan kepada kelompok yang lain tentang peta daerah yang mereka dapatkan. Untuk kegiatan asesmen akhir, karena peserta didik di kelas 4 yang sekarang banyak yang tidak memiliki handphone sendiri, saya melakukan asesmen menggunakan Quizzes atau sekarang menjadi Wayground versi kertas. Hasilnya sungguh luar biasa. Pada saat kegiatan pembelajaran, peserta didik menjadi jauh lebih aktif, bersemangat, dan terlibat dalam setiap kegiatan pembelajaran. Mereka tidak hanya belajar tentang keberagaman, tetapi juga belajar bagaimana cara berkomunikasi, bekerja sama, dan bagaimana berpikir secara kritis. Praktek pembelajaran Paringin ini merupakan pendekatan yang sangat relevan dalam menanamkan keteladanan karakter 7 kebiasaan anak hebat, mendorong pembelajaran mendalam, dan mengembangkan kemampuan literasi serta numerasi pada peserta didik. Hal ini terwujud melalui kegiatan yang berpusat pada peserta didik, seperti asesmen yang interaktif, pembelajaran yang kontekstual tentang keberagaman dari daerah Kabupaten Balangan, serta permainan petualangan seru untuk mencari kartu rahasia yang melatih kerjasama, melatih sopan santun, kecepatan dalam memecahkan masalah, dan literasi dalam memindai informasi. Semua diperkuat dengan diskusi kelompok, penulisan hasil, presentasi menggunakan smartboard yang termasuk dalam numerasi spasial. Sebagai seorang guru, saya belajar bahwa inovasi tidak selalu berarti teknologi yang canggih, tetapi bagaimana kita memahami karakter siswa dan menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhan bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan sejawat dari Ibu Ani dari SDN Paringin Timur. Dengan ini saya memberikan inspirasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu yang telah melakukan inovasi pembelajaran, dan semoga dengan adanya pembelajaran ini dapat menginspirasi bagi kami sebagai rekan sejawat yang ada di SD Paringin Timur. Terima kasih. Aku senang belajar sambil bermain sama Ibu Ani. Aku senang belajar motor. Senang gak Zam belajar hari ini? Senang. Kenapa? Karena sambil bermain. Oke, mau nggak lagi seperti itu? Mau. Oke. Saya mungkin belum menjadi guru yang paling hebat, tapi saya selalu berusaha menjadi guru yang mau belajar. Karena bagi saya, setiap senyum dan semangat anak-anak di kelas adalah alasan terbesar untuk terus berinovasi, walau dengan segala keterbatasan yang saya miliki. One is the loneliest number that you'll